Update terbaru proses Emil Audero, Dian dan juga Joy untuk menjadi WNI dan membela skuad Garuda. Martin Paes langsung beri kejutan ngomong begini menjelang kembali membela timnas pada Maret mendatang. Benarkah Elkan Bagot tolak panggilan Patrick Kluivert untuk membela timnas di laga lanjutan putaran ketiga? Penampilan memukau Dan James kini menjadi sorotan setelah mencetak asis gemilang bersama klubnya. Tiket pertandingan timnas kontra timnas Bahrain siap dijual menjelang laga lanjutan putaran ketiga pada 25 Maret mendatang. Jordi Amat tegaskan sebagai pemain timnas Indonesia tersukses di Liga Malaysia. Simpan informasi selengkapnya sebagai berikut. Elkan Bagot kini dikabarkan menolak panggilan untuk membela timnas Indonesia yang kini dilatih oleh Patrick Kluivert. Ya, Elkan Bagot sebelumnya diharapkan bisa kembali ke timnas Indonesia setelah Coach Sintayong keluar dari kursi kepelatihan tim Merah Putih, di mana sebelumnya keduanya dikabarkan bermasalah sehingga Elkan Bagot tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Namun setelah Coach Sintayong keluar, Elkan Bagot pun ternyata masih belum mau membela tim Merah Putih dan ikut berjuang di laga lanjutan putaran ketiga. Kabar penolakan Elkan Bagot ini diungkapkan oleh pengamat sepak bola tanah air yaitu Bung Ropan di kanal YouTube-nya. Elkan Bagot tidak akan bermain untuk tim nasional pada Maret 2025. Patrick Kluivert sudah menghubungi Elkan Bagot berdasarkan informasi yang saya dapat dari Ketua Umum PSSI, jelas Bung Ropan. Ya, menurut Bung Ropan, Elkan Bagot saat ini ingin fokus membela klubnya, itu Blackpool FC yang berlaga di kasta ketiga sepak bola Inggris. Patrick Kluivert pun menerima keputusan Elkan Bagot yang masih belum mau kembali ke timnas Indonesia. Saat Elkan Bagot bilang ingin fokus di klub, Kluivert menerima ini dengan baik, tidak masalah, jelas Bung Ropan. Ya, Elkan Bagot terakhir kali bermain untuk tim Merah Putih di ajang Piala Asia 2023 yang lalu. Sejak saat itu Elkan Bagot tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda. Ada kabar bahwa ia berselisih dengan Coach Sintayong. Namun penolakan Elkan Bagot yang saat ini kini kembali membuat tanda tanya besar. Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Dito Aryo Tejo kini menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas ketiga calon pemain timnas Indonesia, di mana ia pun optimis bahwa proses Emil Audero, Joy Pelupesi dan Dan James bisa rampung tepat waktu. Ya, diketahui PSSI sedang memproses 3 pemain keturunan. Ia adalah Emil Audero, Joy Pelupesi dan Dan James. Ketiganya dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga pada bulan Maret mendatang. Karena itu prosesnya pun saat ini tengah dikebut agar bisa rampung tepat waktu. Dalam hal ini Dito Aryo Tejo pun menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima berkas ketiga pemain keturunan tersebut dari PSSI pada Selasa kemarin, di mana berkas tersebut juga sudah diproses ke Menpora dan diharapkan akan cepat diproses oleh DPR. Kemarin surat sudah masuk dari PSSI, sudah kami proses, kata Dito. Kan ada proses juga dengan kementerian dan lembaga lain yang terkait. Ini sudah dilakukan rapat dan insya Allah segera diproses, jelas Dito. Ya, diketahui proses ketiga pemain itu memang harus dikebut untuk menjadi WNI agar ia bisa membela timnas Indonesia pada bulan Maret mendatang. Mengingat tanggal 10 Maret 2025 ini adalah merupakan batas akhir PSSI untuk menyodorkan nama-nama pemain untuk menghadapi Australia. Dito meyakini bahwa proses Emil Audero dan kolega akan rampung tepat waktu. Apalagi dirinya mengatakan saat ini akan berkunjung ke DPR. Ya, ini memang di timeline kami bersama Pak Erik sudah buat rancangannya. Kalau dilihat harusnya keburu. Saat ini saya mau ke DPR, terang Menpora Dito. Ya, terkait proses pengambilan sumpah WNI-nya, Dito hanya bisa memastikan kalau sumpahnya akan dilakukan di luar negeri. Namun untuk lokasi ia tidak mengetahui karena itu ranah Kementerian Hukum. Mungkin seperti itu sumpah di luar. Untuk lokasi akan dilakukan Kemenkum, ujar Dito. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini memiliki prediksi langka untuk Piala Dunia 2026. Meskipun belum tentu lolos, namun timnas Indonesia menjadi negara yang dijagokan oleh Martin Paes di Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui, timnas Indonesia saat ini masih berjuang di laga lanjutan putaran ketiga zona Asia, di mana sosok Martin Paes menjadi kiper andalan bagi skuad tim Merah Putih untuk mencapai target lolos ke Piala Dunia 2026. Ia melakukan debut pada September 2024 yang lalu dan sejak saat itu ia selalu tampil dalam 6 laga penting skuad Garuda. Saat
Saat ini Martin Paes sedang membela FC Dallas di MLS Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat merupakan salah satu dari 3 negara yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2026 selain Meksiko dan Kanada. Media asing yaitu OneFootball pun menanyakan kepada sejumlah figur ternama MLS mengenai siapa calon juara Piala Dunia tahun depan. Beberapa nama yang dimintai pendapat tergolong tenar seperti Christian Benteke salah satunya, di mana Benteke menjagokan timnas Spanyol. Mayoritas dari pemain dan pelatih yang ditanya menjawab negara-negara tradisional. Namun kini terdapat satu pemain yang di luar nalar menjawab negara yang tidak pernah lolos ke Piala Dunia sejak 1938, di mana pemain tersebut ialah Martin Paes. Indonesia, jawab Martin Paes sambil tersenyum lebar. Ya, sontak hal tersebut pun ramai di media sosial, di mana banyak warganet yang memberikan respon positif atas apa yang dilakukan oleh sosok Martin Paes itu. Dian James yang sedang diupayakan diproses untuk membela timnas Indonesia kini mencetak sebuah asis menawan ketika klubnya melawan PSV Eindhoven dalam ajang semifinal Piala Belanda. Ya, James tampil sebagai serta di posisi fullback kiri dalam formasi 4-2-3-1, di mana ia menandai kehadirannya dengan aksi defensif dan ofensif yang apik. Tidak hanya sibuk menghadapi pergerakan penyerang sayap PSV, namun ia juga menyokong pergerakan rekan-rekannya. Bahkan pada menit ke-17 ia sempat ikut masuk ke kotak penalti lawan dan sempat melepaskan tembakan ke arah gawang. Saat itu bola sepakannya masih bisa diblok oleh kiper PSV Eindhoven. Tepat di menit ke-25 ia menjadi eksekutor sepak pojok, di mana pemain yang memiliki keturunan Jawa Timur itu melepaskan bola dengan lintasan yang melengkung ke tiang jauh. Bola pun kemudian disambut rekannya dan menjadi gol pertama bagi klubnya. Hanya 2 menit berselang klubnya pun kembali mencetak gol yang menuntaskan skema serangan balik. Peluang bola mati dari James pun kembali hampir menghadirkan gol bagi klubnya. Ya, James bermain solid di laga itu. Kemudian di babak kedua ia konsisten mengawal pertahanannya sembari mendukung serangan klubnya. James juga sempat terlihat berduel dengan pemain senior Kroasia yang sempat terjatuh. Kemudian sang pelatih menarik keluar sang pemain tepat di menit ke-87 demi melakukan penyegaran. Bek timnas Indonesia yaitu Jordi Amat kini kembali menorehkan prestasi di Malaysia, di mana ia belum lama ini kembali merasakan gelar juara bersama klubnya. Ya, Johor Darul Takzim sudah dipastikan keluar sebagai juara di Liga Malaysia Super musim ini meskipun baru menjalani 20 pertandingan, di mana laju klub Jordi Amat tidak bisa dikejar oleh lawan-lawan mereka di sisa pertandingan ini. Gelar juara tersebut pun merupakan trofi ke-6 yang diraih Jordi Amat selama bermain di Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Raihan ini pun kini menegaskan status Jordi Amat sebagai pemain timnas Indonesia yang paling sukses di kompetisi sepak bola Malaysia, di mana belum ada pemain lain yang mampu melewati prestasi Jordi Amat sejauh ini. 2 pemain Indonesia yang memiliki gelar juara paling dekat dengan Jordi Amat di Liga Malaysia adalah ex-2 timnas Indonesia yaitu Bambang Pamungkas dan Eli Aiboy, di mana keduanya sempat bermain di masa yang sama untuk Selangor FC. Namun duet BP dan Eli baru bisa menghasilkan 3 trofi juara untuk Selangor FC. Tiket pertandingan timnas Indonesia kontra timnas Bahrain kini dikabarkan akan dijual mulai tanggal 4 Maret 2025, di mana pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Jika tidak ada perubahan, maka duel ini akan di-kick off pada malam hari setelah buka puasa dan sholat tarawih. Informasi penjualan tiket pertandingan tersebut dirilis oleh anak perusahaan PSSI yaitu PT Garuda Sepak Bola Indonesia melalui akun media sosial Instagramnya pada Rabu malam kemarin. Namun belum ada keterangan harga dan jumlah tiket yang akan dirilis. Hanya saja informasi bahwa tiket akan dijual mulai 4 Maret melalui salah satu aplikasi rekanan PSSI sebelum dirilis lebih luas. Berkaca dari pertandingan sebelumnya di saat menjamu Arab Saudi pada November 2024 yang lalu, harga tiket dijual dari kisaran 240.000 yang termurah dan 1.400.000 yang termahal. Kemungkinan besar tidak ada perbedaan harga dan kategori tiket dari pertandingan ini. Sebelumnya ada 4 kategori tiket yaitu tribun atas, tribun utara dan selatan, tribun timur dan barat serta premium. Tentunya dalam hal ini semua penggemar harus bersiap menjelang laga tersebut, di mana dukungan dan support dari para penggemar akan menjadi modal penting bagi para pemain untuk bisa tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.